Tuhan memberkati kita semua. Hari ini menjadi hari pencobaan bagi banyak orang. Mereka akan memilih ke rumah Tuhan atau mudik. Tetapi semua baik asal dilakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Saya mau berkhotbah dari Yohanes 20 ayat 26 mulai. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Perkataan yang sama, seminggu sebelumnya Yesus ada di antara mereka, Yesus juga mengatakan kalimat yang sama, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Saya bertolak dari ayat 29 dengan perkataan Yesus yang berkata, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Katakan amin. Orang-orang yang percaya itulah yang berbahagia. Sampai hari ini pertentangan tentang Yesus bangkit atau tidak masih terus. Orang-orang masih banyak melontarkan pikiran-pikirannya yang mengatakan Yesus tidak bangkit. Penampakan diri Yesus menjadi bukti sesungguhnya yang tidak terbantahkan soal kebangkitannya. Sebab ada berita yang mengatakan Yesus itu tidak disalibkan, tetapi dia diganti orang. Artinya Yesus itu bukanlah orang yang disalibkan itu. Itu berarti kalau Yesus yang bukan disalibkan, maka yang bangkit itu pun bukan Yesus. Maka Yesus perlu ada di dalam dunia selama 40 hari. Dan ia membuktikan kebangkitannya dengan hadir di antara murid-muridnya. Wajah Yesus yang bangkit itu adalah wajah Yesus yang sebelumnya mereka kenal. Ini perlu, bukan wajah yang lain, bukan wajah yang berbeda, wajah yang sama yang dimiliki Yesus sebelum kematiannya. Itulah wajah yang bangkit. Bedanya adalah wajah yang dibangkitkan itu wajah kemuliaan, wajah yang akan kekal, yang tidak akan binasa. Hanya itu bedanya, bentuknya sama. Karena itulah murid-muridnya mengenali dia dengan benar waktu dia ada di antara mereka. Hari-hari ini propaganda tentang Yesus yang keliru sudah begitu luar biasa. Maka kita perlu menambah
pemahaman kita soal Yesus yang dibangkitkan itu. Ini salah satu alasan yang tak terbantahkan. Yesus masih menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan wajah Yesus yang sama sebelum beliau disalibkan. Itulah juga yang mereka kenali di dalam penampakan itu. Maka tidak ada lagi keraguan-raguan bagi kita bahwa Yesus sungguh mati di kayu salib dan sungguh dia dibangkitkan. Thomas sebelumnya tidak percaya pada waktu penampakan 1 minggu sebelumnya. Karena dia tidak ada di antara murid-murid itu. Thomas bilang, aku tidak percaya sebelum aku menunjukkan jariku ke lubang paku itu. Dan Yesus Maha tahu. 8 hari kemudian Yesus pun ada di antara mereka. Dan dia bertemu Thomas secara khusus. Dia berkata, Thomas, cucukkanlah tanganmu ke lubang paku ini. Supaya engkau percaya. Sebab berbahagialah mereka yang percaya. Walau mereka belum melihat. Inilah bagian kita. Secara jasmani kita tidak melihat Yesus, tetapi kita percaya oleh karena kitab suci. Apa yang dijelaskan kitab suci, utuh kita percaya. Tidak ada keraguan-raguan bagi kita lagi tentang Yesus. Maka berbahagialah engkau dan saya karena engkau telah percaya kepada Tuhan. Mengapa Yesus berkata, berbahagialah mereka yang percaya walau mereka belum melihat. 4 kali Alkitab menulis, orang benar hidup oleh iman. Tidak semua ayat diulang dalam pernyataan yang sama berkali-kali. Tetapi ini diulang sampai 4 kali dalam Alkitab. Orang benar hidup oleh iman. Jadi kalau kita punya iman, kita akan berbahagia dan kita akan hidup. Buka di dalam Roma 1 sebab ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar hidup oleh iman. Kita hidup oleh iman. Kita hidup bukan karena sekadar kita sudah makan dan minum. Tapi hidup yang kita hidupi adalah hidup di dalam Kristus. Itulah kehidupan orang benar. Kehidupan bukan hanya karena roti, kata Yesus. Manusia hidup bukan karena roti saja. Tapi kita hidup karena kita percaya kepada Kristus. Katakan amin. Maka jaga percayamu. Jaga imanmu. Seberapa hebat kehidupan yang kau hidupi itu ditentukan oleh imanmu. Bukan oleh kekuatanmu. Hidup yang kita hidupi bermacam-macam. Ada yang hidup di dalam pengharapan, ada yang hidup putus asa, ada yang hidup berlelah-lelah, ada yang hidup penuh bahagia, ada yang hidup senang di dalam Tuhan. Tetapi ada orang yang hidup gundah gulana, putus asa, berbeban berat. Jadi hidup ini bermacam-macam. Hidup yang dimaksud Yesus adalah hidup sentosa, hidup bahagia, hidup dalam damai sejahtera, hidup berkemenangan, hidup dalam kelimpahan, hidup berpengharapan menuju hidup kekekalan. Itulah hidup yang disediakan oleh
Kristus. Maka jaga percayamu supaya hidupmu hidup seperti yang disediakan oleh Kristus. Galatia 3 ayat 11. Dan bahwa tidak ada yang dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat adalah jelas karena oleh iman. Itu yang kedua. Orang benar itu hidup oleh iman. Jaga imanmu, bangun imanmu, pertahankan imanmu supaya engkau dan saya hidup di dalam kebenaran Alkitab. Bukan hidup yang tertindas, bukan hidup yang terpenjara. Maka itulah yang dikatakan oleh Yesus di dalam Lukas pasal 4. Aku datang membebaskan yang tertindas, memberi penglihatan bagi orang yang buta, dan memberi kelepasan bagi orang sengsara. Iman kita akan menghentar kita kepada kemenangan yang disediakan oleh Yesus. Kenapa orang percaya disebut berbahagia? Karena orang benar hidup oleh iman. Yang ketiga, Ibrani 10 ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Terakhir di Habakuk 2 ayat 4. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. 4 kali dijelaskan Alkitab soal kebahagiaan orang benar di atas percayanya. Alasan yang kedua, kenapa orang benar itu disebut berbahagia? Yang pertama tadi, oleh karena orang benar hidup oleh iman. Yang kedua, orang yang bimbang jangan berharap dapat apa-apa. Bimbang, ragu-ragu, tidak ada kepastian percayanya. Kalau saudara dan saya bimbang, ragu-ragu, engkau jangan berharap dapat apa-apa. Maka kita tidak akan berbahagia kalau kita bimbang dan ragu. Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila ada di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia meminta dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jangan bimbang, percayalah kepada firman Allah. Saya sedang menguatkan iman seseorang beberapa waktu yang lalu. Dia berharap Tuhan akan bicara kepadanya tentang hidupnya ke masa depan. Rupanya dia lama menanti-nanti. Lalu saya berkata kepadanya, yang saya tahu Tuhan mau bicara, tidak bicara, Tuhan tetap sama. Itu yang pertama. Yang kedua saya bilang, Tuhan mau bicara seperti kau harap atau tidak bicara, firman Allah tetap iya dan amin. Tuhan mau berkati atau tidak, kita tidak bisa meragukan Tuhan. Apakah Tuhan
mengasihi kita atau tidak. Jangan bimbang tentang firman. Jangan bimbang tentang Tuhan. Saya berdoa dari hari ke hari. Tidak selalu ia langsung menjawab. Ada doa-doa yang saya harus bergumul puluhan tahun. Tetapi yang saya tahu, dia tetap bekerja sampai hari ini. Tuhanku tetap bekerja menggenapi firman ini. Itu rema yang saya terima minggu-minggu ini dari Tuhan. Tuhan masih tetap bekerja. Aku melihatnya atau tidak. Aku tahu atau tidak. Tetapi yang aku percaya, dia tetap bekerja menggenapi firman ini. Sampai seluruh firman ini digenapi. Karena satu titik pun tidak boleh berlalu dari firman Allah sebelum digenapi itu firman-Nya. Maka tugas saya adalah percaya. Tugas saya percaya. Tugas saya tidak boleh menganalisa yang saya tidak tahu. Ada banyak orang menduga-duga, mengira-ngira. Tidak, itu bukan tugas kita. Tugas kita percaya saja. Percaya kepada Tuhan. Alkitab sudah menjelaskan kebenarannya dan sudah menunjukkan bukti-bukti dari kebenaran itu. Kalau engkau percaya, berbahagialah engkau. Kalau kau bimbang, jangan berharap dapat apa-apa. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut, kata Alkitab. Tidak ada untungnya bimbang. Tidak ada untungnya ragu dan khawatir. Itu bukan dari Tuhan. Itu pekerjaan iblis. Tuhan lebih tahu soal waktu. Tuhan lebih tahu, itu yang saya tahu. Setiap kali saya merenungkan perjalanan hidup saya, tidak ada satu pun yang pernah saya pikirkan akan menjadi seperti perjalanan itu. Saya tidak pernah berpikir perjalanan yang saya lalui itu akan saya lalui. Semua itu ada di dalam kehendak Tuhan. Semua itu ada dalam rencana Tuhan. Saya tidak pernah berpikir akan melayani di negeri sana, melayani di kota sana. Dulu waktu saya sekolah pendeta nggak pernah pikir itu. Tetapi faktanya saya melewatinya sampai hari ini. Maka saya percaya Tuhanku lebih tahu tentang yang baik dalam hidupku. Semua berjalan dalam pertolongan Tuhan. Maka percayalah. Jangan ragukan Tuhan. Jemaat Tuhan. Jangan ragukan ya. Percayalah kepada Tuhan. Jangan seperti Thomas. Kalau aku enggak lihat katanya aku enggak percaya. Padahal Alkitab sudah menuliskannya. Alasan yang ketiga. Selain kalau orang bimbang tidak beroleh apa-apa. Yang ketiga, hanya oleh iman orang berkenan kepada Allah. Kalau orang mau berkenan kepada Allah, percayalah. Ibrani 11:6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Perkenanan Tuhan atas kita adalah iman kita. Kalau kita tidak punya iman, kita tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau kita tidak berkenan kepada Tuhan, kita tidak mungkin bahagia. Saya ulangi, kita ini tidak saling tahu tentang kehidupan
di dalam dunia. Ada kehidupan yang bahagia, ada kehidupan yang tertindas, ada kehidupan yang sengsara, yang putus asa, macam-macam. Hanya orang yang berkenan kepada Tuhan yang menikmati kebahagiaan. Saudara tidak bisa bahagia tanpa Tuhan. Tidak ada kebahagiaan tanpa Tuhan. Harus dengan Tuhan. Harus diperkenankan Tuhan. Kalau kau tidak diperkenankan Tuhan, berlelah-lelah pun engkau sehebat kekuatanmu, hasilnya terbatas. Hasilnya akan tetap terbatas. Tetapi kalau Tuhan memberkati, 5 roti 2 ikan, 5.000 orang makan. Kalau Tuhan memberkati 7 roti dan beberapa ikan, akan menyanggupkan memberi makan 4.000 orang. Itulah berkat Tuhan. Maka percayalah kepada Tuhan supaya engkau berbahagia. Kau harus percaya kepadanya supaya engkau berkenan kepada Tuhan. Hanya dengan iman kau menenangkan hati Allah, terjemahan lain. Berkenan itu arti lain, menyukakan hati Allah. Itulah sebabnya Abraham itu tokoh istimewa di Alkitab. Semua tokoh di Alkitab itu orang yang diberkati. Tetapi hanya kepada Abraham Tuhan bersabda, aku bersumpah demi diriku bahwa aku akan memberkatimu dan keturunanmu. Satu-satunya yang mendapat alamat itu hanya Abraham. Kurang hebat apa Daud, kurang hebat apa tokoh-tokoh yang lain. Tetapi Abraham mendapat pernyataan dari Tuhan. Aku bersumpah demi diriku sendiri, kata Tuhan. Aku akan memberkatimu dan keturunanmu. Di mana perbedaan Abraham? Abraham adalah tokoh iman. Musa tokoh kelemah lembutan. Tapi Abraham tokoh iman. Paulus tokoh keberanian. Tetapi Tuhan tidak pernah ngomong itu kepada Paulus. Hanya ngomong kepada Abraham oleh karena imannya. Maka pertahankan imanmu. Bangun, rawat, jaga imanmu itu penting bagimu, penting bagi Tuhan. Saya akan tunjukkan beberapa tokoh Alkitab yang bahagia oleh karena imannya. Saya urutkan dari Ibrani pasal 11. Yang pertama Habel. Habellah tokoh Alkitab yang berbahagia, yang oleh karena imannya, persembahannya menyenangkan hati Tuhan. Habel belum tahu hukum dari Tuhan soal persembahan. Persembahan itu harus dari ternak, itu hukum. Tetapi itu kemudian setelah kitab Keluaran. Tapi Habel katanya sudah punya iman tentang itu. Tuhan barangkali bicara kepadanya secara pribadi, kita tidak mendapat penjelasan Alkitab. Alkitab hanya bilang persembahan Habel diterima karena ia melakukannya dengan iman kepada Tuhan. Jadi iman kita sangat penting. Itulah sebabnya Yesus bilang, berbahagialah mereka yang percaya sekalipun belum melihat. Henok, Ibrani 11 nanti baca. Henok itu berbahagia karena imannya. Bagaimana tidak berbahagia? Henok salah satu yang tidak mati. Dia diangkat ke surga hidup-hidup.
Dia tidak mengalami sengsara, masih dalam umur yang segar, masih dalam umur yang sehat, masih dalam umur yang baik. Henok diangkat. Itu keistimewaan bagi Henok karena imannya. Jadi Alkitab itu sebenarnya sudah begitu jelas. Kalau Alkitab bilang begini, apa buktinya? Itu sudah ada di dalam Alkitab. Berbahagia Abraham sebagai tokoh iman. Ia mendapat berkat khusus. Tuhan bersumpah demi dirinya bahwa Abraham dan keturunannya pasti diberkati. Lihat orang percaya. Kebahagiaan orang percaya satu persatu dibedakan oleh imannya. Bukan kepintaran teologianya, tapi imannya. Kalau imannya hidup, maka lihat hidupnya sehari-hari akan lebih hidup. Banyak kemungkinan orang mencapai pencapaian. Tapi kalau dia mengandalkan kekuatannya, bukan imannya, Alkitab bilang, ia tidak diberkati oleh Tuhan. Banyak orang berlelah-lelah, nggak dapat uang. Tapi banyak orang tidur diberkati Tuhan dengan uang. Tidur dalam arti bukan tidur terus, tidur pada waktunya. Tapi siang dia melakukan tugasnya. Tapi tetap dia menjaga keseimbangan iman dan tenaga kekuatannya. Maka dia diberkati oleh Tuhan. Tidak usah kita, saya sudah saksi. Orang yang tidak kenal Yesus, tapi menemani kita mengerjakan ini semua. Dia bersaksi. Setelah saya terlibat ngurusi gerejanya Pak Korneng. Namaku aja nggak jelas disebut. Katanya pekerjaannya banyak. Akhirnya saya dihadiahi dia. Ada kursi rumah kami goyang-goyang 8 biji. Saya serahkan sama dia minta tolong. Diantar ke rumah dikerjakan baik. Saya bayar enggak mau. Enggak usah Pak Pendeta. Aku sudah diberkati karena aku mengerjakan gerejamu. Itu loh, enggak kenal Tuhan loh. Kursi saya diambil, didandani, dipulangkan. Karena merasa bahwa gereja ini membawa berkat dalam hidupnya. Itu belum bertindak percaya kepada Yesus. Baru tenaganya saja. Jadi sungguh Tuhan itu hidup bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Saya tunjukkan tokoh yang berbahagia karena imannya. Nuh. Itu di ayat 7 dikatakan karena iman. Maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan membuat bahtera. Kurang bahagia apa sih Nuh? Semua umat makhluk hidup binasa. Bukan hanya manusia. Tapi Nuh, mantunya, anaknya, cucunya kalau sekiranya sudah ada pasti masuk di dalam bahtera. Kurang bahagia apa sih Nuh? Dia menyaksikan dengan mata air bah. Tetapi dia diselamatkan dan keluarganya. Percayalah, imanmu akan menyelamatkan keluargamu. Percayalah, imanmu itu akan mempengaruhi keturunanmu. Kau tidak sia-sia. Saya selalu berkata kepada istri saya, kenapa kita diberkati Tuhan seindah ini sampai hari ini? Karena nenek kita itu orang percaya, bapak kita orang percaya. Waktu mereka mengikut Tuhan, mereka percaya penuh, tetapi mereka belum sempat menuai hasil imannya, mereka sudah dipanggil Tuhan. Maka kita yang ngunduh,
yang seharusnya diterima nenek kita. Demikian juga bapak kita, ibu kita duluan meninggal. Mereka dulu pengikut Tuhan yang tekun dan setia. Mereka seharusnya menuai di masa hidupnya. Tapi belum sempat ngunduh. Karena waktu itu iman itu baru tumbuh. Belum sempat berbuah. Mereka sudah mati. Akhirnya kita kan ahli warisnya. Tidak mungkin tetangga yang menuainya. Yang nandur bapak kita, yang nandur ibu kita. Kitalah yang menuainya. Itu hukum. Bukan hanya hukum Alkitab. Hukum dunia saja. Kalau ada tanduran orang tua yang dulu ditanam. Lalu berbuah ke tahun-tahun berikutnya. Yang punya itu anak-anaknya. Itu yang terjadi di Alkitab. Imannya Abraham dituai hasilnya oleh Ishak. Hasil iman Ishak yang tidak sempat dituai Yakub. Hasil iman Yakub yang belum sempat dituai, itu dituai itu. Begitu indah Alkitab. Maka pertahankan imanmu. Saya sudah rasa. Saya belum mati, saya sudah rasa. Anak-anak saya sudah menerima sebagian dari apa yang saya tanam secara iman di hadapan Tuhan. Mereka bersaksi, ada kemudahan-kemudahan di pekerjaannya, ada kemudahan-kemudahan di jalan hidupnya. Itulah sebabnya Alkitab bilang, berbahagialah yang percaya. Jaga imanmu. Nuh kurang bahagia apa? Abraham, saat tadi saya sudah jelaskan tentang Abraham. Sarah itu tidak punya anak. Tetapi Tuhan sudah bicara, bagimu akan ada sebuah bangsa yang besar. Ini yang seringkali terjadi dalam banyak orang percaya. Mereka akhirnya tidak dapat berkat itu. Tuhan berfirman. Tapi tidak ujuk-ujuk kalau Tuhan berfirman langsung jadi. Saya sudah baca Alkitab puluhan kali. Semua di Alkitab itu berproses. Abraham itu ditemui malaikat 3 orang. Kalau dia akan punya anak dan keturunannya seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut. Kurang jelas apa. Tetapi penggenapannya panjang. Bahkan sampai hari ini belum selesai penggenapannya. Keturunan Israel masih perlu terus ditambahkan supaya menjadi seperti bintang di langit. Yusuf menjadi raja jelas. Di mimpinya Tuhan sudah tunjukkan bukan hanya sekali, 2 kali, 3 kali dalam mimpinya sampai Yakub marah. Tetapi faktanya terjadi proses. Iman itu berproses. Iman itu berproses. Itu yang seringkali kita tidak siap. Maka kita tidak mendapatkan buahnya. Sabarlah, ikutilah iramanya Tuhan. Kalau kita siap, pasti berhasil. Ikuti iramanya Tuhan. Jangan kehendak kita saja, pikiran kita saja. Saya diajari Tuhan hari-hari ini tentang itu. Saya berharap ya, saya berdoa ya, tapi saya tidak pernah meminta Tuhan melakukan seturut dengan waktuku. Saya bilang waktumu yang terbaik. Lakukanlah. Kalau kau mau lakukan, lakukanlah. Iman itu perlu proses. Tetapi iman selalu mendatangkan kebahagiaan.
Apa itu iman? Iman itu dalam bahasa asli Ibrani aman. Aman itu memegang teguh. Kalau dalam bahasa Jawa mungkin cocok istilah gandol yang teguh. Itu seperti gambaran begini. Ada orang jatuh di jurang. Dari atas bukit jatuh di jurang. Kalau dia mendapatkan sebuah ranting dan dia bisa pegang teguh, maka dia tidak akan jatuh sampai ke kedalaman jurang itu. Dia akan tertahan di tengah-tengah atau di mana. Secepat mungkin dia pegang ranting dengan teguh, secepat itu dia tertahan dan tidak akan jatuh terus sampai ke kedalaman. Itu iman. Pegang teguh. Jangan goyang-goyang. Kita ini suka musiman. Itu yang membuat kita juga menjadi banyak kehilangan berkat. Jangan musiman. Jangan waktu lihat cuaca cerah, kita percaya nanti akan cerah. Tidak juga. Itu iman. Iman itu pegang teguh. Kalau dalam bahasa Yunani disebut pistis. Iman itu artinya dapat dipercaya. Kalau kita percaya kepada Kristus, artinya dia dapat kita percaya. Maka kita beriman. Iman itu di dalam bahasa Yunani berbeda pemaknaannya dalam bahasa Ibrani. Ibrani memegang teguh. Kalau dalam bahasa Perjanjian Baru, setia, dapat dipercaya. Tuhan dapat dipercaya. Percayalah. Tuhan kita tidak lebih bijak dari Tuhan. Tuhan sangat bijak. Kalau Tuhan bawa kita melalui jalan apapun, ikutlah Tuhan. Ikut Tuhan saja. Ke arah mana kesempatan diberikan Tuhan, ikutlah Tuhan di kesempatan itu. Enggak usah tolak. Apa yang bisa kau kerjakan, kerjakan. Kesempatan itu adalah juga anugerah Tuhan. Kalau ini kesempatannya berdoa, lakukan. Kalau ini kesempatannya melakukan sesuatu, perbuat. Itulah jalan cerita di dalam Tuhan. Iman itu seperti itu. Dia melangkah berdasarkan keyakinannya bahwa Tuhan dapat melakukan apa saja yang baik dalam hidupnya. Jangan melangkah karena sudah ada kepastian. Melangkah karena engkau yakin Tuhan ada di sana menolong engkau. Itulah Jehovah Shammah. Jadi berbahagialah yang percaya kepada Tuhan. Berbahagia itu alasannya. Karena orang benar hidup oleh iman. Nah supaya kita berbahagia, kita harus pegang iman. Gak boleh bimbang. Gak ada orang yang bimbang diberkati oleh Tuhan. Gak ada di Alkitab. Satu pun gak ada contoh di Alkitab orang yang bimbang itu diberkati Tuhan. Goliat dikalahkan Daud. Satu nasihatnya, jangan ada seorang pun yang tawar hati tentang orang ini. Dan Goliat maju dengan ketetapan hati bahwa ia bersama dengan Tuhan. Itulah iman. Kita memang dikasih Tuhan hikmat. Tetapi hikmat jangan sampai mengalahkan iman. Walaupun tidak masuk akal. Kalau di hatimu Tuhan mendorong kau melakukannya, lakukan dalam damai sejahtera. Itulah renungan kita hari ini. Berbahagialah mereka yang percaya kepada Tuhan. Amin.